Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan malam ini. Kalau di sini sih di Cilengsi ya hujan ya. Dari sore nggak berhenti nih hujannya. Gerimis-gerimis gimana gitu kan, yang membuat hawa tuh males gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang hadir di sini me- memperjuangkan segalanya ya, dari waktu, tenaga, ngantuk, gitu kan, demi mendapat apa belajar sama-sama, berusaha mendapatkan ilmu biar berkah, eh, biar itu menjadi pahala yang berat gitu ya. Baik teman-teman, malam ini kita akan masuk ke materi kedua ya, dari kurang lebih 7 materi yang kita pelajari di satu circle Pressdir pelatihan ekspres digital reload. Sekarang circle ketiga ya untuk materi kedua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang nggak ngerti, nggak paham, mungkin karena cepat, karena biasa kan online kan gitu ya. Online itu beda dengan offline. Offline aja kadang kita nggak paham gitu, apalagi online. Ya kan online itu kan kalau ada yang nggak ngerti, kalau offline nah, bisa saya tunjuk, bisa saya bantuin. Kalau online ini kan nggak bisa saya sentuh gitu kan, kecuali kalau teman-teman bisa share screen gitu. Itu harus belajar nanti kapan-kapan. Nah, Eh, jadi setiap circle akan terus berulang, ya, akan terus berulang. Kecuali saya nggak akan nambahin banyak hal di setiap circle-nya, kecuali teman-teman nanya gitu. Kalau nanya baru saya bisa paham yang nggak ngertinya di mana, gitu ya. Harapannya sudah install CapCut semua, sudah install CapCut, sudah nggak ada masalah dengan instalannya. Jadi kalau minggu-minggu lalu, circle-circle sebelumnya, saya akan pertama yang disampaikan tentang membuat video cepat yang namanya AutoCAD gitu ya. Tapi karena AutoCAD itu hanya eh, boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh apa CapCut yang berbayar atau CapCut Pro, maka saya tidak bahas gitu ya. Saya bahas untuk step keduanya aja. Oke, silakan yang mau apa itu namanya eh, siapkan alat tulis, boleh. Share screen dulu. Oke, nah CapCut bagi yang baru banget, lambangnya seperti ini yang ada di samping Facebook saya ini, ke CapCut. Kalau kita buka, ini adalah halaman berandanya, ya, halaman berandanya, dan sudah banyak sekali perubahan karena sekali lagi CapCut salah satu aplikasi yang sangat disukai oleh desainer, khususnya para content creator yang hobi di HP, ya, termasuk saya, karena penggunanya sederhana, fiturnya banyak banget, terus banyak hal yang bisa kita lakukan di CapCut, seperti kalau kita membuat video profesional gitu. Karena kehebatan CapCut, saya mendokumentasikan acara manasik di travel saya itu yang hadir itu 600 orang kurang lebih, itu sendirian. Saya nggak perlu, bukan nggak perlu ya, artinya saya waktu itu sendirian, nggak didampingi oleh siapa-siapa, meliput 600 orang, dan hasilnya boleh dibilang hampir sama seperti profesional yang pakai banyak kamera gitu. Bukan saya yang hebat, tapi CapCut-nya keren gitu. Jadi banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk membuat video keren, padahal kita cuma modal HP doang. Gitu ya. Nah, jadi CapCut itu sama seperti Canva sebenarnya. Ada fitur-fitur, ada konsep-konsep yang harus kita eh, apa yang namanya prinsipal. Nah, prinsipalnya itu nanti kita bahas pas di lembar kerja ya. Nah, CapCut itu sama seperti masak.
tahu masak ya. Masak itu kalau bahan dasarnya bagus, ya bisa jadi masakannya enak atau nggak enak gitu ya. Tapi kalau bahan dasarnya udah nggak bagus, untuk bisa menjadi makanan yang enak itu perlu usaha banget gitu. Nah, sama seperti CapCut, karena ini adalah video editing, konsepnya video editing, maka video yang di sebagai bahan mentah kita sebaiknya itu video yang bagus. Video yang bagus tuh kayak gimana maksudnya? Pertama, nggak ngeblur. Prinsipnya itu dulu deh, nggak ngeblur. Jadi nggak burem gitu ya. Nah, pastikan begitu saat video itu kameranya itu dibersihin dulu, jangan kotor, dilap dulu. Nah, itu pertama banget ya. Yang kedua, yang penting juga, tapi nggak terlalu vital gitu ya. Kalau yang ngeblur tadi vital. Nah, kalau yang kedua ini tidak terlalu vital yaitu goyang. Nah, ini biasanya penyakit yang umumnya eh, dialami oleh HP-HP di bawah 5 juta gitu ya. Gimana pun kita megangnya, serapi apapun kita megangnya, namanya kita bernapas gitu kan, kita suka gemeteran, makin kita berusaha menstabilkan, kadang tangan kita makin gemeter. Nah, itu bikin goyang. Nah, kenapa disebutnya vital? Karena ada alat atau aplikasi yang bisa nolong. Nah, alatnya itu namanya stabilizer. Ya, stabilizer itu bisa dibeli, jadi bisa disatukan di handphone. Nah, kedua, nanti teman-teman bisa download aplikasi stabilisator. Jadi, video yang goyang itu masih bisa diselamatkan. Cuma artinya 2 kali langkah aja. Nah, kalau pakai handphone yang di atas 5 juta biasanya lebih stabil. Ya, apalagi iPhone ya. Kalau iPhone itu memang keutamanya itu videonya stabil. Kita sambil lari pun tetap stabil videonya. Jadi teman-teman saya sarankan yang sudah punya kelebihan dana silakan investasi di iPhone kalau memang fokus ke konten, ke bikin konten gitu ya. Sip, itu dalam hal modal atau bahan mentah video. Nah, setelah itu kita masuk ke menu-menu di mana di CapCut. Kalau teman-teman ada yang baca ya, di sini AutoCAD, Retouch, keterangan otomatis, editor foto, hapus latar belakang. Nah, ini atau hapus latar belakang udah nggak pro ya. Oke, ini baik lagi nih si CapCut ya. Dulu tempo hari hapus latar belakang masuk ke pro, sekarang ternyata udah nggak pro, udah keren lah berarti. Nah, AutoCAD ini adalah salah satu fitur yang sangat keren kalau menurut saya yang bisa dimanfaatkan. Artinya kita tinggal memasukkan foto atau video, misalkan kita masukkan 10 foto, nanti dia ngeracik sendiri, ya dia ngeracik sendiri untuk desainnya. Nah, itu kerennya AutoCAD. Tapi karena ini hanya pro, saya tidak praktek ya. Nah, yang saya praktekin dikit aja. Sekedar lihat, teman-teman nggak usah praktek untuk template, sekedar lihat supaya waktu kita efisien. Jadi di menu bawah sini, ya lihat ada di bawah, ada yang gunting, yang edit, ada yang template, ada yang pustaka, ada yang saya gitu ya. Nambah aja. Itu aja belum habis. Oke. Nah, kita langsung ke template ya, yang di samping gunting, ke template. Jadi teman-teman tinggal memilih video mana aja yang nggak ada tanda pro-nya ya pasti ya. Yang nggak ada tanda pro-nya, misalkan ini. Misalnya ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu ada slot-slot ya di atas bacaan gunakan template itu ada slot-slot yang bisa dimasuki, yang bisa kita pasang, kita taruh gambar atau video. Kalau kita suka dengan, jadi template ini kita hanya memperhatikan transisi gambarnya saja, transisi gambar dan videonya aja. Kalau memang kita suka, kita pakai. Kalau nggak suka, nggak usah dipakai. Masih banyak desain-desain yang lain. Nggak usah pikirin musiknya, gitu ya. Tidak usah pikirin musiknya. Musik bisa diganti di lembar kerja nanti. Nah, kalau memang kita suka, misalnya kita suka itu ya, kita gunakan template, kita klik. Nah, di sini ini berarti ada sekitar 9 tempat yang bisa kita masuki gambar.
Ya, kita bisa masuki gambar. Boleh gambar, boleh video. Jadi ini sudah ada detiknya. Jadi di gambar di slot pertama, waktunya 3 detik. Kalau kita masukkan sebuah foto, maka foto itu bertahan selama 3 detik. Kalau kita masukin video pun, kalau videonya panjang, tetap yang dipakai cuma 2,6 detik. Jadi yang dimasukkan itu yang pendek-pendek aja gitu ya. Nah, setelah misalnya ini asal-asal ya, yang penting ada aja. Misalnya gitu. Nah, kalau sudah penuh slotnya terisi, saya klik berikutnya. Nah, setelah klik Yo, berikutnya, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, touch your magic like Houdini. My body. nah, gitu ya. Dia akan eh, meng, apa, Hilang suaranya. Pak Pri, kok nggak ada suaranya? Iya, hilang sinyal. Papernya hilang. Hilang orangnya. Tes, tes, tes. Ada suaranya.
Cek 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 cek. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo cek. Kedengeran Ustadz, tapi tadi hilang. Aduh, tadi hilang ya? Iya, lumayan. Berapa menit tadi? Menit. Berarti saya ngomong nggak kedengeran berarti ya? Katanya suruh dimatiin. Bentar, 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 bentar. Ya, putus sinyalnya. Kasih kata. Ustadznya tuh nggak sabar tuh. Sinyalnya nggak ada kayaknya kayaknya putus. Kalau ini ya, kalau kejadian sayanya apa? Sayanya tiba-tiba ngilang, tolong ada yang telepon ya. Oh ya, ada yang ngasih tahu Oh di iya grup iya ya. Sayanya iya nggak tahu malahan. Aduh. iya. Maaf Ustadz. Ya, ya, sip, sip, sip. Punten, punten ya. Saya nggak tahu. Aduh. Tadi saya udah Hilang sampai kan? mana ya? Ulang dari awal Ustadz. Orang pas mau mulai malah ini hilang awal. sinyalnya nggak ada. Yang awal mana ya? Yang pas AutoCAD. auto iya AutoCAD. iya AutoCAD ya. Yang tadi, yang template udah belum? Template udah. Template lagi dijelasin itu template yang ada sisi-sisi berapa gitu jedanya. Oh, berarti udah ya. Berarti lewat ya. Oke, ya sudahlah. Ya, aduh. Wes, gini. Jadi, prinsipnya kita langsung ke lembaga kerja ya. Saya nggak ulang lagi. Mudah-mudahan inilah dia mengerti. Kita langsung ke lembar kerja, ke proyek baru. Nah, saya ulang. Jadi kalau sebelum kita masuk ke lembar kerja, nah yang kita putuskan adalah jenis videonya dulu. Nah, jenis videonya itu mau berdiri atau yang dinamakan dengan potret atau mau rebah yang dinamakan dengan landscape. Ya, kalau yang potret itu seperti TikTok, ya, Reels, Facebook, short video, YouTube, itu berdiri. Kalau yang landscape itu seperti videonya YouTube. Nah, apa yang terjadi kalau awalnya kita pakai foto atau video berdiri, setelahnya ada yang rebah. Contohnya ini ya, misalnya ini kita taruh. Nah, misalnya di bagian kedua video kita taruh yang rebah, gitu kan? Maka yang terjadi adalah ini kan rebah nih. Yang terjadi adalah seperti ini. Jadi bagian atas dan bawahnya kosong gitu. Jadi ini penuh. Nah, begitu sini atas dan bawahnya kosong. Ya. Oke, sebaliknya kalau ternyata yang kita masukkan pertama kali adalah yang rebah. Nah, terus yang berikutnya misalnya di tengah-tengah video yang kita masukkan adalah yang berdiri. Maka yang terjadi kanan kirinya kosong. Nah, jadi yang bagus gimana? Kalau memang mau bikin video berdiri, maka semua komponen yang dimasukkan adalah berdiri, jadi penuh semua. Tapi kalau memang videonya rebah, maka semua video atau foto yang dimasukkan semuanya rebah. Tapi bisa nggak diakalin? Kalau kita bikin video diri, ternyata di tengah-tengah ada yang rebah. Bisa, contohnya seperti ini. Saya buka dulu ya. Gimana ya? Simple ya. Misalnya, bentar ya. Nah, bukan. Nah, contohnya. Di contohnya ya. Jadi awalnya ini adalah
berdiri ya. Ini adalah berdiri kondisi filmnya. Tapi di tengah-tengah ternyata saya punya videonya itu yang rebah. Jadi atas dan bawahnya kosong gitu ya. Nah, ini maksudnya. Jelas ya? Jadi atas dan bawahnya kan kosong. Tadi kalau saya isi yang posisi videonya dengan yang rebah, maka supaya nggak kosong, kita kasih video rebah lainnya. Ya, video rebah lainnya di atasnya dan di bawahnya. Jadilah dia jadi nggak kelihatan kosongnya. Ya, begitu ya. Itu intinya kalau kita punya ketidaksesuaian antara model video dengan modal video yang ada gitu ya. Oke. Kita mulai berarti kita project baru. Saya pengen yang gampang-gampang aja, yang video diri ya. Biasanya kan kita memang hobi video diri kan. Nah, kita coba memasukkan foto ya. Fotonya misalnya ini. Ini foto berdiri nih. Kita masukkan di sini. Nah, ini adalah tadi baru kita praktekkan memasukkan komponen utama. Nah, komponen utama dalam CapCut ada dua ya, yaitu foto dan video. Nah, itu cara memasukkan foto. Nah, sekarang kita coba masukkan video. Videonya misalnya yang mana ya? Video. Ini deh video deh. Beda. Misalnya videonya yang mana ya? Ini deh. Enak banget, sorry. Ini ya, ini videonya misalnya. Jadi, nah terus misalnya yang tadi, yang foto tadi kita maunya di awal, yang video ini kita maunya di nomor 2. Caranya gimana? Jadi caranya, lihatin, kita klik yang si foto ini atau komponen ini, ya. Jadi kita tekan. Jadi beda ya antara klik dan tekan ya. Ini klik nih sekali aja. Nah, dia akhirnya ada tanda untuk mengedit-edit. Nah, kalau kita tekan, dia akan berubah posisinya. Ini tekan nih. Nah, gitu ya. Ini tekan. Ini saya lepas. Ini saya pilih. Ini saya tekan. Ini saya lepas. Ini saya klik di tempat bebas. Saya ulang ya. Ini saya klik, artinya yang diklik itu siap diedit. Kalau saya klik di tempat bebas yang hitam-hitam, maka pilihannya lepas. Ini yang namanya zona bebas. Nah, kalau saya tekan, nah dia akan berubah. Ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, seperti ini posisinya. Jadi kita pengen posisinya di mana. Sip ya. Kita udah belajar 2 ya. Yang pertama, memasukkan foto atau video. Yang kedua, memindahkan posisinya. Nah, kita juga sudah bisa membedakan antara klik dengan tekan dan geser ya. Tekan geser dengan klik. Terus kita juga bisa membedakan kapan kita memilih komponen, kapan kita tidak memilih komponen gitu ya. Nah, kalau kita memilih, lihat ya di menu bawah sini, di bagian bawah sini, kalau tidak memilih komponen, menunya ada gunting, ada audio, ada teks, ada overlay, ada efek dan lain-lain. Tapi begitu saya klik di posisi gambarnya, nah, maka dia akan berubah. Menunya menjadi beda untuk menu editing gambarnya gitu ya. Kemudian juga kalau saya klik video, nah menunya juga berubah. Jadi menu editing antara gambar dengan video itu berbeda. Lihat menu sini bawahnya ya. Ini video, ini gambar. Beda. Nah, kenapa begitu? Karena di video kan ada suara ya. Di video ada suara sehingga nanti dia punya volume, ada transformasi. Nah, kalau di gambar dia tidak ada suara, maka dia tidak perlu ada suara, ada pengaturan volume. Ya, volume di sini mati. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah memasukkan foto, masukkan video, yang kita perlu apa? Memasukkan teks.
Ini lihat, kita klik di zona bebas, maka baru ada tombol teks ya, yang T. Kita klik T-nya, kita klik tambahkan teksnya. Nah, baru ada tuh. Kita tulis deh. Misalnya belajar 1. Ya, belajar 1 baru kita klik dimanapun. Nah, dia sudah tertulis gitu ya. Nah, ternyata si CapCut sekarang baik nih. Baiknya gimana? Dia sudah menyediakan banyak ragam jenis tulisan yang sudah beranimasi gitu. Ya, ini keren banget gitu ya. Tinggal kita lihat dan pilih macam-macam nih modelnya. Oke, sip ya. Nah, tapi kalau kita memang nggak mau seperti ini yang beranimasi, ya udah kita tinggal klik yang samping-sampingnya. Ada template, ada font gitu ya. Font ini adalah jenis-jenis huruf. Banyak banget nih jenis-jenis huruf ya. Berikutnya ada style. Style adalah model-model warna huruf ya. Nih ada warnanya seperti ini kalau kita mau geser-geser. Gitu ya. Nah, terus kalau ke sini ada yang pakai blok. Nah, ada pakai latar belakang nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sebelahnya ini adalah efek. Ini efek. Oke. Lihat ya, efeknya seperti ini bisa kayak kita ngetik di Word. Kayak gitu ya. Nah, efek dan style bisa digabung. Misalnya stylenya pakai yang latar belakang. Nah, efeknya pakai yang ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi agak lebih cakep gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada animasi. Animasi itu lebih ke arah munculnya teks. Ya, animasi lebih ke arah munculnya teks. Kalau kita pilih ini, nah, keluarnya seperti itu. Nah, di sini masih banyak yang gratisan ya, jadi nggak usah khawatir. Seperti itu. Oke, kalau gelembung ini lebih ke arah hilang. Ya, udah kena ini ya. Sorry. Belajar 1. Nah, kalau gelembung apa gelembung? Gelembung itu modelnya model komik. Model komik kita pilih nih. Kalau kita lagi mau bikin komik, ya boleh-boleh aja ya. Seperti itu. Oke, itu ini masih macam-macam model edit dari teks ya. Nah, kalau kehilangan mana caranya? Klik aja yang gaya. Nah, yang gaya itu ada lagi. Seperti itu ya. Sip, dipahami ya? Oke, dipahami semua? Masih sederhana Insya nih. Allah. Nah, teks itu Tapi bisa yep, yang tekan gambar pertama tadi kursornya tuh posisinya di mana ya, Pak? di gambarnya misalkan ini ya. Saya pilih, klik. Nah, itu di gambarnya. Nah, kalau saya mau pindahin, saya tekan di gambarnya. Nah, saya pindahin gitu. Oh, berarti diklik dulu baru ditekan ya, Pak? Ya, ditekan langsung nggak apa-apa. Ditekan langsung juga nggak apa-apa tuh. Lihat. Ya. Nah, Ya. sama mau apa cara neken geser ini juga berlaku untuk teks ya. Jadi saya kan ini nanggung di sini naruhnya. Ya, saya pengen ditekan, saya geser. Jadi begitu ditekan dia berubah warna ya. Nah, baru bisa digeser. Oh, Sip. iya. Oke. Nah, terus jadi misalkan saya pengen menempatkan kata belajar ini di yang posisi kedua. Jadi tinggal saya tekan, geser ke sini. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, berikutnya misalnya saya pengen bikin kalimat kedua. Saya pengen bikin kalimat kedua tepat di gambar kedua di sini. Jadi caranya adalah saya lihat garis putih ini, ya garis putih yang lurus ini. Ini adalah tempat posisinya di mana mau kita taruh. Nah, berarti di sini nih. Kalau kita mau ada di sini teksnya, baru kita klik tambahkan teks. Baru kita tulis belajar 2. Ya. Nah, gitu. Sip ya. Jadi begitu ini belajar 1 selesai,
baru timbul teks yang belajar 2. Dipahami ya? Ya. Nah, menambahkan foto, video udah, teks udah, berarti kita menambahkan musik atau audio. Nah, kita kembali ke menu utama, ya, diklik bebas, jangan diklik di komponen manapun. Nah, tinggal kita klik audio. Nah, di sini ada suara ya. Kita klik lagi suaranya. Nah, untuk suara kita bisa mencari dari yang ada di sini, ya. Terus kita bisa mencari dari yang kotak-kotak di atasnya, vlog, trend, children, party, dan segala macam. Nah, ini adalah kategori-kategori. Di dalam kategori ini juga ada puluhan bahkan ratusan musik yang disediakan, gitu ya. Boleh musik dan juga lagu. Nah, tapi kalau nggak sesuai juga, dan nggak ada juga dari sebanyak itu pilihannya, kita bisa klik yang di atas. Ya, yang di atas ini adalah pencarian dengan kata kunci kita. Terserah kita maunya apa. Misalnya galau, misalnya gitu ya. Kita pengen mencari lagu-lagu galau. Ya, udah ketik galau di enter, nanti dia keluar semua tuh. Kesedihan hati, menyentuh dan segala macam. Atau kita mau nyari yang motivasi misalnya. Nah, gitu. Nanti ada tuh segala macam. Ya, nanti misalkan kita mau nyari yang reggae, mau nyari yang rock, mau nyari yang dangdut, nanti ada semua di sini. Ya, oke, gitu ya. Coba satu, misalnya ini, misalnya aja ya. Kalau memang sudah sesuai musiknya, maka tinggal kita klik tambahnya. Nah, kalau udah klik tambah, dia langsung masuk ke sini. Oke, kita coba. Ya, langsung main ya. Nah, yang terjadi apa? Biasanya yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara video dan musik. Kadang videonya yang lebih panjang, nah kadang musiknya lebih panjang, gitu ya. Maka kita belajar step selanjutnya apa tuh? Memendekkan. Ya, memendekkan gimana? Pertama, kita bisa memendekkan dari kanan. Yaitu apa? Dari si ujung sini nih kita pendekin. Ya, pertama kita klik dulu yang mau dipendekin apa musiknya. Ya, kita klik di sini sampai ada tandanya gitu ya. Saya ulang di klik bebas, nggak ada yang dipilih. Sekarang saya klik yang musik. Nah, saya memilih musik. Saya pengen memendekkan musiknya. Saya tekan, ingat ya, tekan yang border pinggir kanannya. Saya tekan, baru saya geser. Gitu ya, bukan cuma diklik ya. Kalau klik kan memilih komponen musiknya. Nah, kalau untuk memendekkan tekan dan geser sampai sesuai yang kita mau. Ya, lama ya. Nah, gitu. Sip ya. Itu yang memendekkan dari kiri dari kanan. Nah, sekarang kita coba memendekkan dari kiri. Sorry. Misalnya saya di awal tuh nggak mau ada musik, mau musiknya di lembar kedua, di sesi kedua, maka sama, saya tekan kirinya bordernya, saya pendekin begini, gitu, sip ya. Jadi begitu kita setel, baru dia bunyi, gitu ya, sip. Nah, tapi kan kasusnya kayak tadi ya, kasusnya adalah apa? Kasusnya adalah ini si mana tadi? Nah, musik itu jauh banget gitu. Ini baru 2 menit ya. Kalau musiknya ada apa 15 menit misalnya. Padahal videonya cuma segini gimana? Masa kita dari menit ke 15 kita geser kan capek ya. Nah, caranya adalah kita potong. Kita apa? Kita potong. Inilah fungsi garis putih ini. Ya, garis putih lurus ini kita geser ke tempat di mana yang mau kita potong di sini. Oh, kita cukupkan musiknya sampai sini. Ya. Sampai sini pas, kita klik di musiknya, kita pilih ya di musiknya, tek gitu, kita pilih, lalu di bawah sini langsung ada menu bagi. Saya ulang ya, nih klik dibebaskan dulu,
di sini tidak ada menu bagi di bawahnya. Begitu saya klik, dia langsung ada menu bagi. Baru ada menu bagi di bawahnya. Di samping pudar. Ya, baru saya klik si baginya, itu artinya memotong, membagi kanan dan kiri. Nah, yang nggak dibutuhin yang mana? Yang kanan kan? Nah, berarti kita tinggal hapus. Mana hapus? Bentar. Di bawah sini juga ya. Ada bagi, ada pudar, ada volume, ada efek audio, ada hapus. Tinggal kita klik hapus. Nah, selesai. Kita nggak perlu nyeret-nyeret dari jauh. Gitu. Gitu ya. Kenapa tadi harus belajar nyeret-nyeret? Karena nanti ada masanya kita butuh pemotongan tuh sedikit-sedikit. Nah, itulah fungsinya menyeret. Ya, nyeret memendekkan atau memanjangkan. Tapi kalau potong itu untuk memotong-motong besar. Kalau motongnya kecil tuh susah untuk memotong. Bisa pakai geser. Gitu ya, sip. Nah, sama seperti juga tadi yang dari kiri juga bisa ya dipotong. Kita paskan di sini, kita klik di sini, kita bagi. Nah, yang nggak dibutuhin adalah yang kiri ya. Yang kiri kita hapus. Sip ya. Oke. Nah, itu kan tadi memendekkan dari kanan, memendekkan dari kiri, memotong dari kanan, memotong dari kiri. Nah, sekarang yang kita pelajari apa? Memotong di tengah. Misalnya saya nggak suka nih kalau di detik sini, misalnya di detik sini nih, giliran gambar Ka'bah, ini nggak boleh ada musiknya nih, misalnya gitu. Nah, kita tandain, klik di sini, lalu kita potong, jebret. Nah, kita geser sampai nggak ada Ka'bah. Nah, di sini kan, oh masih Ka'bah nih. Nah, sama sini berarti. Kalau udah nggak Ka'bah, nggak apa-apa deh, ada musik. Kalau pas lagi Ka'bah, nggak boleh nggak ada musik. Misalnya begitu. Nah, di sini saya potong lagi, jebret. Gitu ya. Jadi sudah ada 3 bagian nih. Ada kanan, ada tengah yang ada Ka'bahnya, ada kiri. Gitu ya. Yang kita nggak butuhin yang mana tengah kan ya. Nah, kita klik tengahnya, kita hapus. Jebret. Jadi, begitu dia bermain, baru ada musik lagi. Sip ya, dipahami ya. Jadi tadi memotong dari kanan, memotong dari kiri, dan memotong di tengah. Nah, teknik memotong juga berlaku untuk video ya. Video berlaku untuk dipotong. Kita taruh di sini, misalkan kita mau potong di sini ya videonya, kita potong. Salah. Nah, sorry ya. Misalkan kita sampai sini, kita potong dulu, baru kita hapus, jebret. Itu memotong video. Kalau kepanjangan kita potong aja. Sip ya. Nah, bedanya apa sih antara memotong video dengan memotong musik? Misalnya saya punya video gini. Misalnya ya, ini ada 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau tadi musik nih ya, musik. Kalau saya potong di sini, tengah-tengahnya saya potong. Yang kanan ini nih enggak ngikut ke sana, enggak nempel ke sana gitu. Sip ya, kok hilang. Nah, jadi yang begitu ini dihapus, nah yang ini tuh enggak ke sana, enggak nempel. Dia tetap ada di sini. Ya tetap ada di sisi kanannya. Tapi kalau si bagian film atau foto, kalau ini kita hapus, nah dia yang berikutnya langsung nempel ke foto yang ada. Bukan berarti jadi video kosong gitu. Saya ulang ya. Ini kan tadi ada di sini. Nah, terus kita hapus. Nah, yang ini nih, yang si orang laki lagi gendong ibunya, geser ke kiri gitu. Begitu kita hapus. Nah, gitu. Jadi bedanya kalau yang video atau foto yang utama begitu dihapus bagian tertentu, maka yang bagian setelahnya nempel langsung. Tapi kalau musik yang di sini nih, dia tetap ada di posisinya. Ya kita hapus, jadi nggak nempel, nggak maju gitu maksudnya. Gitu ya. Itu perbedaan antara memotong bagian utama dengan memotong musik atau teks. Oke. Nah, berikutnya selain musik, apa yang kita butuhkan untuk sebuah film? Apa yang kita butuhin?
yaitu merek dagang ya. Misalnya kita sudah punya capek nih bikin film, bikin karya gitu kan. Kalau kita nggak kasih merek dagang, nah kalau kita nggak ngasih merek dagang, maka itu bisa dicomot orang ya. Gampang banget diambil. Misalkan ibu-ibu nih bikin video capek-capek gitu kan di Ka'bah gitu. Bagus gitu. Terus langsung diupload di TikTok. Nah, ternyata besok-besok ada orang yang ngambil gitu. Ya, kalau memang kita sudah ikhlaskan untuk diambil oleh netizen sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang kita nggak mau diambil, nah, maka kita hambat untuk mereka mengambilnya. Jadi mereka bisa mengambil, bisa memanfaatkan video itu, tapi tidak bisa eh, menpatenkan kecuali menutup identitas kita. Ya, jadi kita harus ngasih identitas tuh di videonya. Caranya gimana? Tadi kita sudah belajar memasukkan foto, memasukkan video, sudah belajar juga masukkan teks, sudah belajar juga masukkan audio atau suara. Nah, sekarang berikutnya kita belajar memasukkan lapisan, ya. Lapisan atau yang dikenal dengan overlay. Jadi kita klik dulu di layar bebas, tidak ada yang dipilih di komponen ini ya. Kita klik dulu di layar bebas, di yang hitam-hitam. Baru kita di sini, di samping audio, di samping teks, ada yang namanya overlay. Ya, overlay kita klik. Nah, tambahkan overlay. Overlay ini adalah pelapis. Nah, pelapis ini adalah misalkan kita punya logo nih. Ya, kita punya logo, kita taruh logo kita. Mana logonya? Misalnya, nah ini ya, Odin ya. Saya punya logo Odin misalnya, saya klik di sini. Nah, saya tambahkan. Ini saya kecilkan dulu. Segini misalnya gitu ya. Nah, terus misalkan saya mau hapus latar belakang yang di sana ya. Ah, nih ada hapus latar belakang. Saya klik. Nah, jadi gini ya. Jadi dia cuman lambang Odinnya ada, lambang Odinnya aja. Nah, kalau kita pengen lambang Odin ini, logo teman-teman itu ada menempel terus di film ini, maka seperti tadi si si overlay ini kita panjangkan, panjangin terus sampai akhir film. Gitu. Ya, oh ya saya lupa. Ini kalau di CapCut di ujung ini pasti ada ini ya, pasti ada CapCut-nya ya. Maka ini tinggal dihapus aja. Dipilih ujung ekornya tinggal dihapus. Nah, seperti itu. Nah, jadi sepanjang video ini akan terus ada nih si lambang Odin ini. Gitu. Jadi kalau orang mau ngambil, dia harus nutupin si lambang Odin ini untuk kepentingan dia. Gitu. Jadi dia terhambat lah sedikit. Nah, kalau gitu enak dong, orang tinggal tutup gitu kan. Orang tinggal tutup ya udah. Kalau gitu kita isengin dia. Kita di sini kita pindahin gitu kan. Di sini kita potong si lambang Odinnya. Terus yang ini saya potong dulu. Di sini saya pindahin ke sini. Ya. Terus di sini saya potong lagi. Saya pindahin ke sini. Terus misalnya di sini saya potong lagi. Saya pindahin ke sini. Ya, jadi apa coba? Di sini, nah dia pindah ke bawah. Dia pindah lagi. Dia pindah lagi. Gitu ya. Jadi dia pindah-pindah gitu. Jadi nanti yang mau ngambil video kita juga ya udah dia harus nutupin di tiap-tiap simbol kita ada gitu. Atau tiba-tiba di tengah-tengah video nanti misalkan video kita panjang dan kita yakin video itu bagus, kita taruh aja langsung di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah video gitu. Nah, jadi dia terhalang gitu. Sip ya. Itu salah satunya untuk melindungi video kita. Atau nih kalau memang kita benar-benar pengen benar-benar nggak mau ngasih ke orang gitu ya. Istilahnya gitu kan. Pelit banget lah kita. Yang pertama kita gedein semua. Ini saya hapus dulu ya. Saya gedein semua nih. Pokoknya siapapun nggak boleh ngambil aja. Ya. Setelah itu saya klik splice. Ya di bawah sini splice ya. Splice saya klik. Nah ini nih si bulat lingkaran ini saya giniin. Gitu. Jadi dia bayang-bayang.
gitu ya. Nah, gitu. Ada ini. Oke, teman-teman, itu cara untuk kalau udah begini, udah nggak mungkin diambil dah. Karena nggak mungkin dia nutup semuka-mukanya kita. Kan itu video yang dibutuhkan, gitu ya. Oke, tapi kalau memang ini video video dakwah gitu kan, video yang memang kita dapatkan Ka'bah, mudah-mudahan orang bisa juga terinspirasi mau umroh atau mau haji atau mau apapun itu nggak perlulah kita kita paten yang ini ya, kita sama-sama berbagi aja kan toh kita juga sering dapat video dari orang kan, gitu ceritanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, kalau seandainya video orang kita ambil tapi mau kita hilangkan marksnya gimana tuh? Kayak Maksud tadi Ustadz, Odinnya mau dihilangkan, kita nggak mau pakai Odinnya gitu. nggak bisa, Gimana? nggak Nggak bisa, bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita juga belajar menghargai punya orang ya. Ya, Heeh. kalau orang itu sudah mengemblemkan, artinya dia tidak mau diambil. Nah, berarti kita harus menghormati pilihan orang, karena kita juga Mm-mm. nggak mau diambil barang kita, Heeh. gitu kan. Mm. Nah, ya udah, berarti yang kita bisa manfaatkan ya video itu senasib-nasibnya. Oke, Terus, makasih. ya, kalau Pak, memang sama Pak, misalnya di video ada nomor HP. Gimana itu bisa ngilangin nomor HP-nya juga nggak bisa ya, Pak ya? nggak bisa kecuali pakai AI yang berbayar. Dan Oh, saya nggak mencari tahu tuh yang untuk menghapuskan nomor handphone karena prinsip saya orang kalau sudah kayak begitu kan dia sudah pengen nggak diambil orangnya gitu. hmm. Jadi kalaupun Kan memang ternyata kita mau nutup ya udah tutup aja pakai yang ini yang pakai teks, pasti teksnya pakai pasti. misalnya nih, misalnya saya punya gini ya Aprianto misalnya gitu, Aprianto gitu kan, misalnya gini nih. Kan biasanya kan kalau nama kan kecil ya, biasanya kan segini. Ya udah, misalkan filmnya begini, kita tinggal bikin teks, teks apa? Teks nama kita kan, misalnya Ray, Ray Jago misalnya. Nah, Ray Jago ini pakainya efeknya efek yang pakai ini, efek stylenya style latar belakang yang ini. Hmm. Saya tutup deh, selesai kan? Tutup dia. Iya. Sip, itu prinsipnya. Tapi tadi ya kalau bisa kalau memang orangnya itu eh, memang kita sinyalir ini memang video asli dia nih ya udah jangan, tapi kalau memang dia boleh ngambil udah hajar aja gitu maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau taunya itu video asli atau punya orang lain juga gimana tuh caranya, Ustaz? Ya nggak ada yang tahu, kira-kira aja. Oh, kirain ada Enggak caranya. lah, kira-kira Ah, aja. gitu. Oke, makasih. Kamu bisa lihat dari misalkan dia di TikTok, lihat aja video-video TikTok dia sebelumnya, dia memang memang bagus apa enggak videonya. Kalau memang bagus, berarti mungkin ini karyanya dia nih. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nggak bagus, ya ini bagus ya berarti karya orang, hajar aja. Oke, Gitu. makasih. Itu pakai logika namanya, bukan pakai mesin. Iya. Ada lagi? Ustaz, Ustaz, kalau video dibuatin teks tulisannya bisa nggak ya? Gimana, Bu? Video suaranya dibikin tulisan bisa ya? Kayak ini. Suaranya dibikin tulisan. Oke, bisa. Misalnya suaranya. Siapa yang mau bersuara? Oh, saya praktekin ya. Oke, deh, sekalian sekalian saya kasih tahu em, cara input apa suara kita. Ya, misalnya gini, di apa namanya? Di layar bebas, nggak pilih apapun, kita klik audio. Lalu kita nggak klik suara ya, tapi kita geser ke sini. Ada yang namanya rekam. Ya, ini namanya rekam. Nah, begitu kita klik, maka ini akan mulai hitungan mundur. 3, 2, 1 gitu ya. Nah, begitu 1 kita sudah mulai bersuara. Misal gini ya. 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Aprianto. Saya adalah tukang lemon. Dah, diklik lagi,
Itu untuk berhenti, kita klik tengah lagi. Kita okekan. Ya, sorry, saya lagi rekam layar ya. Saya rekam layar jadi nggak bisa bersuara ya. Nggak bisa masuk suara. Atau gini deh. Apa ya yang ini ya? Sorry. Ntar saya masukin video baru ya. Saya masukin video baru aja yang ada suaranya. Ini deh, saya masukin ini deh. Pak Karmin dikenal Ini ya, sebagai ini kan ada suaranya nih. Ada suara tapi nggak ada tulisan. Nah, ini saya pengen ngasih tulisan. Caranya adalah di sini nih, saya klik keterangan. Ya, keterangan. Nah, ini adalah model tulisannya. Nah, biar kalau nggak salah, kalau yang gratis itu cuma dikasih kesempatan 1 kali. Ya, kalau sisanya harus berbayar. Gitu. Misalkan saya pilih ini nih, misal gitu ya. Baru hasilkan. Biar dia ngerender namanya. Nah, setelah itu tinggal ini kita lihat deh. Pak Karmin dikenal sebagai tukang kayu. Tapi jangan lupa, yang namanya mesin itu kadang suka salah. Kan harusnya Pak Karmin. Ini jadi Pak Armin gitu. Nah, ini kita benerin. Nah, gitu. Jadi Karmin. Nah, artinya ke belakang-belakangnya semua Karmin juga salah pasti. Nah, kita lihat. Mana kita lihat. Ada lagi Pak Karmin. Oh, enggak ada ya? Oh, bener tuh Pak Karmin ya? Bener ya? Oke, kayak gitu ya. Beres, Bu? Tapi setahu saya, kalau nggak salah yang gratis itu cuma sekali. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cek, ada pertanyaan nggak? Maksudnya sekali dalam pembuatan video apa sekali dalam 1 hari gitu, Ustaz? Enggak, sekali seterusnya. Setelah Oh, itu nggak bisa menikmati lagi. Gitu. oh, Harus berbayar. Tapi nggak usah khawatir. Itu nggak vital. Kenapa nggak vital? Nanti di TikTok ada. Misalnya ya, saya ke TikTok nih. Misal gitu. Mana TikToknya? TikTok. Nah, katanya bisa beli Pak. Oh, ini saya masih pakai ini ya. Sorry. TikTok sih. Ya, misalnya saya gini nih. Saya post video. Ya, ini berikutnya. Nah, di sini saya turunin. Pak Karmin dikenal Ada sebagai subtitle tukang ya. kayu yang soleh. Pak Karmin dan istrinya mempunyai keinginan untuk bisa ke Tanah Suci. Ada subtitle, nanti kita unggah, dia ini sendiri. Kalau TikTok kan nggak ada istilah bayar atau enggak ya. Nah, di TikTok tuh bisa ada ininya, ada subtitlenya. Nah, gini, jadi subtitlenya udah nongol tuh. Ya. Pak Karmin dikenal sebagai tukang kayu yang soleh. Kita melihat satu persatu, yang mana yang salah, kita benerin. Karena ini mesin ya, suka salah juga. Sip, semua ada solusinya. Ada pertanyaan lagi? maaf Ustadz, mau nanya saya lupa. Yang ada durasi itu biasanya CapCut apa TikTok ya yang berdurasi nggak bisa lama gitu. Kalau kita mau pasang promosi iklan gitu. Kalau CapCut kan nggak ada urusan pasang-pasangan. CapCut itu dapur. Iya, CapCut maksudku. itu dapur untuk Oh ngolah. ya. Nah, Ah, ah, kalau ah, meja tamunya itu TikTok, Facebook, ah, IG, YouTube itu meja tamunya. Maksud saya kalau udah selesai itu kan di-upload kan. Nah, maksud Hmm. saya yang biar cepet nggak bosan dilihat orang itu biasanya berapa durasi gitu? Ada durasinya ya apa gimana? Yang kalau kita Jadi, udah yang namanya orang bosan nonton, it- oh, selalu saya bilang kita jangan terlalu lama ya. berpede-pede ria.
nggak perlu terlalu pede video kita, mau kita nilai bagus kek, apalagi kita nilai jelek, akan ditonton oleh orang dalam jangka waktu lama. Orang nggak punya energi dan nggak punya waktu untuk nonton kita lama. Intinya itu. Jadi buat aja bukan untuk orang lain, buat untuk diri sendiri. Kalau memang diri sendiri senang, udah selesai. Nggak Oke. penting orang itu mau nonton apa enggak. Kalau kita mikirin orang, nggak kelar-kelar. Gitu. Ya. Oke, Sip. ya. Nah, jadi Kasih. intinya kalau mau posting, kalau di WA maksimal 1 menit. Di status 1 menit. WA ya, itu 1 menit. Nah, kalau di short video YouTube, itu 1,5 menit. Short video YouTube itu yang mana? Di short video YouTube. Mana ya itu ya? Iya di YouTube, Di YouTube, channel gitu jadi ya. ada short video. Nah, Nah, ini kan channel nih, channel Aprianto Mega Pro. Nah, ini namanya YouTube Studio ya, bukan YouTube ya. Ini kan YouTube. Nah, ini YouTube Studio. Beda. Nah, di sini ada dashboard, di sini ada konten. Nah, konten itu adalah kumpulan video-video kita. Nah, ini yang bentuknya rebah, posisinya rebah, itu adalah video namanya. Kalau yang posisinya berdiri, namanya short video. Gitu. Short video jenisnya. Yang mana yang bisa ngundang cepat orang nonton, itu adalah short video. Untuk kita, ngumpulin subscriber. Nah, posisinya berdiri. Begitu, bisa sekilas. Oke, makasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Beres? Oke, nah berarti tugasnya sekarang praktek nih. Saya kasih berapa menit ya? 10 menit deh. Ya, 10 menit coba teman-teman upload 1 foto, 2 video, ya, terus masukkan musik, masukkan teks, dan masukkan overlay. Ya, sip ya. 1, masukkan foto, masukkan video. 2, jadi 1 foto, 1 video, terus masukkan teks. Teksnya cukup belajar 1, ya, atau belajar 2, atau belajar malam ini misalnya gitu, atau belajar CapCut. Nah, terus masukkan musik, lalu masukkan overlay. Yang sudah, silakan kirim di grup. Boleh grup Odin, boleh grup konsul. Dimulai dari sekarang. Jadi perlu dipahami ya, bahwa konsep dasar dari CapCut itu tuh ada cuman sekitar 5 aja ya. Pertama, memasukkan foto atau video. Diingat-ingat ya, konsep dasar CapCut itu pertama adalah memasukkan video atau foto dengan terlebih dahulu memikirkan ini video mau berdiri atau rebah. Itu pertama banget konsepnya. Oke. Kedua, kita harus membedakan antara klik dengan tekan dan geser. Ya, itu kedua. Jadi klik itu untuk memilih komponen yang akan kita edit. Kalau tekan dan geser itu untuk memindahkan, untuk memotong dan segala macam. Ya. Yang ketiga, kita harus paham yang bisa ditambahkan itu ada beberapa. Yang pertama teks, yang kedua suara, yang ketiga overlay. Itu yang utamanya. Nah, yang sunnahnya itu yang ditambahkan adalah efek, baik itu efek video, efek teks, dan efek suara. Nah, kan tadi kita belum belajar ya, efek video diapain videonya, terus efek suara yang timbul ketawa lah, meledak lah, inilah itu kan belum belajar ya, segala macam. Nah, berikutnya selain teks, selain audio adalah overlay. Nah, overlay ini adalah semacam dia bisa menyelamatkan kita dari berbagai hal yang nggak enak. Contohnya tadi, misalkan kita pengen film kita dipatenkan, nah itu bisa kita pakai overlay. Kedua, kita pengen bikin bayang-bayang semu film, penggabungan 2 film, itu bisa pakai overlay. Ketiga, kita bisa menyelamatkan yang tadi, misalkan awalnya diri, terus yang tengah-tengah ada yang rebah,
Nah, yang mengisi atas dan bawah yang kosong itu pakai overlay. Jadi overlay ini penting. Kenapa tadi harus saya paksa bisa overlay? Karena overlay ini penting, gitu ya. Yang kelima adalah mengkombinasikan keseluruhannya, ya. Jadi kalau kalau satu persatu itu sudah kita tahu, baru kita paham untuk mengkombinasikan. Nah, kalau baru 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 paham sedikit, nah belum nyampe ke mengkombinasikan, berarti belum bulat ilmu CapCut-nya. Kalau sudah sampai mengkombinasikan, kapan suara timbul, kapan teks timbul, kapan dianimasikan dan lain-lain, itu baru bulat. Ya, bukan berarti nanti hasil saya harus lebih bagus dari teman-teman. Enggak. Kadang ibu-ibu ini begitu bisa itu jauh lebih bagus, apalagi yang ABG anak cewek nih. Karena kan imajinasi kan kuat ya. Beda kalau bapak-bapak kan yang dipikirin tuh ada aja kan. Tapi kalau yang ABG itu mantap banget ya imajinasinya. Gitu. Sip, untuk sementara materi CapCut kita sampai sini dulu. Nah, teman-teman, nanti kalau yang sudah masuk ke program Presdir itu ada rekamannya ya, biasa akan diberikan di grup, tapi yang memang masih di grup umum punten belum bisa mendapatkan rekamannya. Jadi harapannya tadi sudah bisa manfaatkan. Nah, teman-teman, saran saya coba deh, kita kan ada 8 pertemuan ya untuk 1 bulan. Nah, itu berputar terus. Jadi kalau memang pas ada dana yang belum masuk ke program Presdir, masuk aja. Insya Allah nggak akan rugi. Nah, dari yang dasar-dasar kita pelajari, apa aja? Canva, CapCut, bisnis, Duoling, AI, terus medsos, landing page, itu adalah sesuatu yang memang inti dari digital marketing. Ya, kita belum bahas digital marketing yang level lanjut ya, yang bikin dongeng lah, yang bikin ads lah, yang bikin landing page dengan berbagai fitur-fiturnya, kita belum bicara itu. Kita baru yang sederhana-sederhana aja nih. Nah, kalau sederhana aja masih gelagapan, gimana kita mau yang level lanjut gitu ya. Sip, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan apa yang kita bahas malam ini demi mensukseskan karya teman-teman masing-masing. Syukur-syukur bisa mengulik sendiri, makin mantap. Nanti kalau ada yang konsultan bisa konsul di grup konsultasi atau di grup umum. Demikian, mohon maaf atas kelebihan kata, kelambatan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas